Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Hai Be Mama. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Tae-hee sebagai Cha Yuri, Lee Kyo Hyung sebagai Jo Gang-hwa, dan Go Bo-gyeol sebagai Oh Min Jong. Hai Be Mama berkisah tentang seorang perempuan hamil bernama Cha Yuri yang mengalami kecelakaan tragis. Dia meminta dokter menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya. Anaknya selamat, namun suaminya yang merupakan dokter ahli bedah bernama Jo Gang-hwa merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Sepeninggal Yuri, Gang-hwa hidup dalam duka sambil membesarkan anaknya sendirian bernama So-woo. Akhirnya, atas dukungan keluarga dan temannya, Gang-hwa memutuskan menikah lagi dengan juniornya di rumah sakit bernama Oh Min Jong. Setelah meninggal, Yuri menjadi hantu gentayangan selama 4 tahun. Dia diberi kesempatan hidup selama 49 hari untuk mengambil tempatnya sebagai istri dan ibu So-woo yang sudah diisi oleh Min Jong jika dia ingin kembali menjadi manusia atau bereinkarnasi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan pertemuan antara Gang-hwa dan Yuri di tahun 2006 saat usia mereka 24 tahun. Pertemuan mereka diatur oleh teman mereka bernama Geun-sang dan Hyun-jong. Mereka saling mengenal dan jatuh cinta dalam 3 detik. Selanjutnya diperlihatkan hari pertama mereka pacaran, merayakan pacaran ke 100 hari jadi kedua tahun pacaran, dan tidak terasa mereka sudah pacaran selama 3 tahun. Pada tahun 2020, usia mereka 28 tahun. Saat nonton bersama pertandingan sepak bola, Yuri meminta Gang-hwa menikahinya. Saat ini tahun 2019, Gang-hwa dan Yuri berusia 37 tahun. Putri mereka berusia 4 tahun bernama So-woo. So-woo sedang bermain sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Dia mengambil colokan. Yuri berusaha menghentikannya tapi tidak bisa. Beruntungnya berhasil dihentikan oleh Min Jong. Min Jong adalah ibu tiri So-woo. Setelah selesai sarapan, Min Jong mengantar So-woo. Yuri mengikuti mereka sambil terus bicara mengenai kejadian tadi. Walaupun Min Jong tidak bisa melihat dan mendengarnya, karena Yuri adalah arwah yang tidak terlihat oleh manusia. Setelah anak-anak naik bis, ibu-ibu yang lainnya mengajak Min Jong minum kopi bersama, namun dia menolaknya. Dia mengatakan tidak suka pergi dengan banyak orang. Mereka kesal karena ditolak dan mulai menjelekkan Min Jong, mulai dari terlalu banyak memberikan les pada So-woo karena tidak bisa merawatnya sendiri, hingga membicarakan So-woo bahwa dia bukan anak kandungnya dan So-woo adalah anak yang sangat aneh. Hyun-jung yang mendengarnya menyuruh mereka berhenti membicarakan anak orang lain. Hyun-jung adalah pemilik kedai Miseng, sahabat Yuri. Setelah itu, Hyun-jung mengupas bawang sambil ditemani Yuri. Mereka berdua masih kesal dengan ibu-ibu yang tadi membicarakan Min Jong dan So-woo. Terlihat di dinding Miseng foto-foto kebersamaan mereka. Sementara itu, Gang-hwa bekerja di rumah sakit. Dia adalah dokter ahli bedah toraks. Dia menjadwalkan pasiennya untuk melakukan operasi yang akan ditangani oleh dokter Jang. Teman Gang-hwa yang bernama Geun-sang bekerja di rumah sakit yang sama. Dia adalah dokter neuropsikiatri dan dia adalah suami Hyun-jong. Gang-hwa datang ke ruangannya minta dibuatkan surat rujukan untuk dokter Jang bahwa tangannya bergetar saat melakukan operasi. Dokter Jang masuk ke ruangannya. Dia meminta Gang-hwa untuk mulai bekerja di ruang operasi lagi. Jika tidak mau melakukan operasi, dia akan dipecat. Tiba di rumah, Gang-hwa bertanya, apakah hari ini So-woo merasa senang? Yuri menjawab, sama sekali tidak. Dia sibuk sekolah, les seni dan balet, jadi tidak bisa bersenang-senang. Kemudian dia mulai cerita mengenai So-woo yang hampir tersengat listrik. Setelah itu, dia menemani So-woo nyanyi sambil menari. Di jendela terlihat sosok yang mengawasi mereka. Saat makan, Yuri memandangi mereka dan teringat masa lalunya. Dia memandangi Gang-hwa yang sedang makan sambil membaca.
Gangwa bertanya apakah suaminya terlihat sangat tampan hingga dia terus memandanginya. Yuri memberitahu dia memandangnya karena tidak akan melihatnya lagi. Jika anak mereka lahir, dia tidak akan sempat melihatnya. Dia akan sibuk melihat wajah anaknya. Jadi, dia minta Gangwa untuk memandangnya karena nanti akan sulit untuk memandangnya. Bukan memandang Yuri, Gangwa malah mencubit pipinya. Setelah menemani mereka seharian, Yuri naik bis kembali ke rumah duka, tempat di mana abunya disimpan. Terlihat ada seorang pria yang baru saja meninggal sedang menangis. Penghuni rumah duka yang tidak lain adalah arwah-arwah gentayangan keluar menyambutnya. Tidak lama kemudian datang Midong. Dia adalah dukun yang tinggal di dekat rumah duka. Dia bertugas mengirim arwah ke alam baka. Namun karena rasa kasihannya, dia tidak bisa mengirim mereka ke sana. Mereka semua adalah arwah yang belum mau bereinkarnasi. Yuri mengatakan tidak ada yang mau bereinkarnasi karena mereka masih mengkhawatirkan keluarga mereka. Midong bertanya pada Yuri kenapa dia tidak mau bereinkarnasi, padahal suaminya sudah menikah lagi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Midong memberitahu dia tidak boleh berada di sisi anaknya terus, membuat Yuri kesal kemudian pergi. Keesokan harinya Gangwa melihat kalender, menarik nafas dan melihat ke atas, berusaha menahan air matanya keluar. Hari ini adalah hari ulang tahun Sowo. Sementara itu, Yuri sedang asik makan karena hari ini adalah hari kematiannya. Keluarganya datang membawa makanan dan berdoa. Ayahnya bernama Mupung, ibunya bernama Yunsuk, dan adiknya bernama Yunji. Setelah berdoa, Mupung mengelap foto Yuri sambil bilang kenapa dia pergi dengan terburu-buru, kemudian menangis. Yunsuk menyuruhnya berhenti menangis dan mengajak mereka pulang. Di toilet, Yunsuk menangis. Dia berusaha terlihat tegar di depan keluarganya, padahal dia juga belum bisa mengikhlaskan kepergian Yuri setelah 4 tahun berlalu. Dia keluar setelah membasuh wajahnya agar tidak terlihat habis menangis. Yunji bertanya apakah Yuri senang melihat suaminya sudah menikah lagi. Mupung mengatakan Yuri wanita yang hebat. Dia tidak akan sedih, justru dia ikut bahagia. Yunji minta ibunya untuk bersikap lebih ramah pada Gangwa. Yunsuk mengatakan Gangwa bukan keluarga mereka lagi dan hidup dia sudah bahagia. Yunsuk teringat ketika Gangwa meminta mereka untuk mengasuh Sowo. Yunsuk menolak mengasuhnya. 택도 없는 소리 하지 말어. Dia menyuruh Gangwa merawat anaknya sendiri. Yunsuk tahu Gangwa ingin menyusul Yuri setelah menitipkan anaknya. Gangwa mengatakan dia tidak dapat hidup sehari pun tanpa Yuri. Dia tidak bisa bernafas. Yunsuk menyuruhnya terus bekerja, merawat anaknya, dan hidup sesibuk mungkin. Dia akan bertahan jika terus hidup seperti itu. Mumpung membenarkan apa yang dikatakan Yunsuk. Yunsuk khawatir Gangwa berusaha mengakhiri hidupnya lagi. Itu sebabnya dia butuh Sowo agar tetap dapat hidup. Setelah hari itu, dia mengikuti apa yang dikatakan Yunsuk. Hingga Minjong hadir di antara mereka, Yuri selalu berada di samping Gangwa. Dia berusaha menenangkannya saat Gangwa menangis setelah mengantar Sowo. Hingga akhirnya Gangwa terlihat bahagia setelah Minjong hadir di antara mereka. Di rumah sakit, Gangwa berusaha menyibukkan dirinya dan menutupi kesedihannya dengan bekerja dan tertawa bersama temannya. Pada malam harinya, dia memutuskan untuk jaga malam di rumah sakit, jadi dia tidak perlu merayakan ulang tahun Sowo. Sementara itu, Sowo menunggunya di rumah untuk meniup lilin kue ulang tahunnya. Yuri terus menemaninya hingga Gangwa pulang. Gangwa menyentuh pipinya, lalu menghela nafas, kemudian meninggalkannya. Yuri mengatakan ayahnya bilang, "Selamat ulang tahun Sowo tersayang." Keesokan harinya Yuri terbangun karena dia merasa ada arwah yang mengawasi mereka. Dia menyuruh arwah itu keluar dan menyuruhnya pergi mencari tempat lain. Arwah itu bilang dia juga tidak boleh ada di tempat ini karena anak itu bisa melihat mereka, kemudian dia kabur. Sowo keluar dari kamarnya. Dia menghindari Yuri yang ada di hadapannya.
membuat Yuri sadar Sou bisa melihatnya. Yuri memanggil nama Sou. Sou menjawab iya. Dia buru-buru pergi menemui Midong, kemudian memberitahu Sou bisa melihatnya. Midong mengatakan energi anak kecil sangat lemah dan Yuri terus mengikutinya sejak lahir. Yuri merasa bersalah, dia yang menyebabkan Sou bisa melihat arwah. Midong memberitahu arwah-arwah akan mendekatinya. Karena masih kecil, dia belum bisa membedakan arwah dan manusia yang mungkin akan membuatnya dalam bahaya. Di sekolah, Sou melihat arwah anak laki-laki yang mengajaknya bermain. Dia lari dan Sou mengejarnya. Tiba di sekolah, Yuri melihat gurunya mencari Sou. Yuri ikut mencarinya. Dia melihat arwah anak kecil dan menemukan Sou di dalam kulkas. Dia berusaha memberitahu yang lain, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Jadi, dia terus memanggil-manggil Sou. Hingga akhirnya kakinya mendorong pintu kulkas dan gurunya melihatnya kemudian membawanya ke rumah sakit. Gangwa bertanya kenapa Sou bisa masuk kulkas sendirian. Gurunya mengatakan anak-anak tidak tahu dapur ada di mana. Jadi, dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sana. Yuri minta maaf, ini terjadi karena dirinya. Dia menangis sambil bilang, "Maafkan ibu." Midong yang sedang berdoa teringat ucapan Yuri yang mengatakan dia tidak perlu reinkarnasi dan bersedia musnah. Awalnya dia ingin pergi setelah melihat Sou berjalan, namun setelah bersamanya setiap saat, melihatnya bicara, berlari dan makan, dia ingin melihatnya lebih lama, walaupun dia tahu harus pergi. Pada malam harinya, Yuri berjalan dan melihat seorang putri memeluk ibunya, anak yang digendong oleh orang tuanya, dan orang-orang yang terlihat bahagia bersama orang yang mereka kasihi. Yuri menangis, kenapa dia tidak bisa melihat putrinya? Kemudian dia marah pada dewa karena melarangnya melihat putrinya. Tiba-tiba terdengar guntur dan terlihat kilat. Salju berubah menjadi es. Orang-orang berlarian. Midong melihat keluar. Tasbihnya tiba-tiba putus. Gangwa dan Yeonsuk melihat hujan es yang terjadi. Begitu juga dengan Hyunjung. Keesokan harinya, Yeonsuk dan Mupung berpapasan dengan Sou. Namun, mereka pura-pura tidak mengenalnya. Yuri dan Gangwa melihat kejadian ini. Mupung sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan anak dan cucunya. Di malam Natal, Yuri melihat mereka jalan bertiga. Gangwa melihat ke arahnya dan mata mereka saling menatap. Yuri teringat saat berdiri di pinggir jalan dan sebuah mobil menabraknya. Gangwa menangis setelah mengetahui Yuri meninggal. Selanjutnya, Yuri melihat salju menempel di jaketnya. Dan tiba-tiba seorang pria menabraknya. Dia bertanya pada orang-orang di jalan apakah mereka bisa melihatnya. Yuri terkejut, dirinya menjadi manusia. Di bangku taman, tiba-tiba dia merasa lelah, kedinginan dan lapar. Midong datang memayunginya dan Yuri langsung memeluknya. Midong memberitahu dia melawan dewa ketika marah-marah tadi. Oleh sebab itu, dia menjadi setengah manusia dan setengah arwah. Dia akan diadili selama 49 hari sebelum bereinkarnasi. Dalam 49 hari, jika dia menemukan tempatnya yang seharusnya, dia bisa terus berada di dunia ini. Jika gagal, Midong tidak tahu dia akan terlahir kembali menjadi apa. Tempat dia seharusnya berada adalah sebagai istri dari Gangwa dan ibu dari Sou. Yuri mengatakan Gangwa sudah menikah lagi. Dia tidak bisa mengusiknya dan memilih untuk pergi ke atas saja. Midong memberitahu selama 49 hari dia tidak bisa pergi ke atas. Di rumah Minjong, dia melihat surat gugatan cerai yang sudah dia persiapkan. Sementara itu di kamar mandi, Gangwa teringat pertemuannya dengan orang yang berwajah mirip dengan Yuri. Di depan rumah orang tuanya, Yuri tidak jadi memencet bel rumahnya. Jantung ibunya lemah, jadi dia khawatir ibunya akan kaget melihatnya. Dia memutuskan pergi ke kedai miseng. Dia mengambil kuncinya di bawah pot. Di dalam,
dia merapikan foto di dinding, kemudian tertidur. Keesokan paginya, Hyunjung melihat fotonya tersusun rapi, kemudian dia mengecek uangnya. Dia menghubungi suaminya, bertanya apakah dia mengambil uangnya. Gensang mengatakan untuk apa dia mengambil uangnya. Di sebuah kedai, Yuri membeli odeng menggunakan uang Hyunjung. Gangwa datang membeli kopi. Yuri mendengar suaranya dan langsung bersembunyi. Setelah Gangwa pergi, Yuri melihat ID card Gangwa tertinggal. Di rumah sakit, Gangwa tidak bisa konsentrasi. Gangwa bilang ke pasien anak kecil bahwa dia harus berhenti merokok, kemudian mengambil banyak sekali nasi saat makan siang. Sambil makan, Gangwa bertanya, apakah di dunia ini pasti ada orang yang terlihat sama seperti kembar? Mereka menjawab mustahil ada orang seperti itu. Setelah makan siang, Gensang datang ke ruangan Gangwa. Gangwa memberitahu dia melihat orang yang mirip Yuri kemarin. Mereka sangat mirip seolah-olah Yuri hidup kembali. Kemudian dia menyuruh Gensang keluar karena Gensang tidak percaya apa yang dikatakannya. Di lobi rumah sakit, Yuri memberikan ID card Gangwa pada resepsionis. Genha kebetulan ada di tempat itu. Dia melihat Yuri, kemudian memejamkan matanya. Saat membuka matanya, Yuri sudah tidak ada. Dia muncul setelah Gensang pergi. Teman Gangwa memberikan ID card-nya. Gangwa bertanya kenapa terbalik. Setelah mengembalikan posisinya ke semula, dia terdiam melihat gambarnya. Saat di bis, Yuri menggambar di ID card Gangwa tanpa menyadari bahwa spidolnya permanen, jadi dia membaliknya. Tiba-tiba dokter yang lainnya masuk. Mereka minta Gangwa untuk melakukan operasi pada pasien gagal jantung. Dokter yang lainnya sedang melakukan operasi dan keadaan pasien terlalu berbahaya jika dirujuk ke rumah sakit lain. Hanya Gangwa yang bisa menolongnya. Jika dia tidak bisa, pasien itu akan meninggal. Akhirnya Gangwa setuju untuk melakukan operasi. Setelah selama 4 tahun dia menolak untuk melakukannya. Di ruang operasi, dia melihat wajah pasien menjadi wajah Yuri dan teringat ketika dia meminta Yuri untuk bangun. Kemudian terduduk di sudut ruangan menangisi kepergiannya. Di ruangan lain, Dr. Jang memarahi Gangwa karena hampir membunuh seorang pasien jika dia tidak datang tepat waktu. Gensang menenangkan Dr. Jang dan mengajaknya untuk bicara. Dia memberitahu Gangwa fobia ruang operasi. Dr. Jang marah kenapa selama 4 tahun Gensang baru memberitahunya sekarang. Jika tahu dari awal, mereka bisa mengatasinya bersama. Gensang memberitahu Gangwa tidak mau menjalani pengobatan. Sepertinya dia belum bisa melupakan kematian istrinya di ruang operasi. Di sebuah kafe, ibu-ibu membicarakan Sowu yang suka berbicara sendiri. Mereka bilang dibandingkan anak-anak yang lain, Sowu yang paling tertinggal. Jadi mereka menyarankan pada Minjong agar Sowu ikut terapi. Minjong mengatakan akan merawat Sowu dengan caranya sendiri dan meminta mereka untuk berhenti ikut campur. 꺼주실래요? Setelah itu dia menghubungi pengasuh Sowu untuk menjemputnya di sekolah. Di sekolah, Yuri melihat Sowu bermain dengan arwah anak kecil. Di dalam, arwah anak kecil itu melewatinya. Kemudian Sowu lari ke arahnya. Dia langsung memeluknya sambil menangis. Tiba-tiba gurunya keluar. Gurunya menyangka Yuri adalah pengasuh yang akan menjemput Sowu. Sowu meraih tangan Yuri, mengajaknya pulang. Sementara itu, Gangwa datang ke rumah duka. Dia melihat foto yang digambar Yuri sama dengan gambar yang ada di ID card-nya. Dulu, Yuri menggambarnya karena kesal Gangwa pulang tidak membawa stroberi yang dia minta. Dia menulis bodoh di fotonya. Gangwa minta maaf sambil mengelus perut Yuri yang sedang mengandung Sowu. Dalam perjalanan pulang, Yuri berhenti, kemudian bertanya apakah dia tahu siapa dirinya. Sowu menjawab tahu. Sowu mengajak Yuri bermain di taman. Sementara itu, Minjong menghubungi Gangwa. Dia memberitahu Sowu menghilang. Selanjutnya mereka berdua mencarinya.
Di taman, Soo bermain ayunan. Yuri terlalu kencang mengayunnya, membuat Soo jatuh dan menangis. Yuri melihat tangan Soo berdarah. Dia minta maaf sambil menangis dan memeluknya. Gangwa melihat Yuri menangis sambil memeluk Soo. Yuri buru-buru pergi. Gangwa menghentikannya. Dia bingung bagaimana ini bisa terjadi. Di sebuah restoran, Yuri bingung bagaimana dia harus menjelaskannya, hingga tanpa sadar dia menggigiti sedotannya. Gangwa teringat dulu Yuri menggigiti sedotannya saat sedang gelisah menunggu hasil pengumuman kelulusan Gangwa. Gangwa mencubit pipi kanannya, Yuri mencubit pipi kirinya, kemudian mengatakan ini bukan mimpi. Gangwa menunjukkan ID card-nya. Dia mengatakan hanya ada satu orang yang punya kebiasaan coret-coret seperti ini. Gangwa yakin dia adalah orangnya, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Yuri mengaku tidak ingat apa-apa. Saat terbangun dia ada di rumah duka, kemudian mengatakan ini mungkin hadiah liburan dari dewa selama 49 hari karena dia adalah arwah teladan. Gangwa tampak bingung dengan penjelasan Yuri, jadi Yuri memutuskan untuk izin ke toilet dan diam-diam pergi meninggalkan Gangwa. Gangwa yang melihatnya langsung mengejarnya, kemudian bertanya mau kemana, kenapa terus melarikan diri. Yuri memberitahu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dia merasa mereka butuh waktu untuk berpikir. Selanjutnya, Gangwa minta Yuri untuk menginap di hotel saja. Gangwa juga memberikan kartunya untuk membeli makanan. Yuri mengucapkan terima kasih dan menyuruhnya cepat pergi. Sebelum masuk, Yuri minta maaf karena membawa Soo tanpa izin. Di rumah, Minjong menunggu telepon dari Gangwa. Setelah menemukan Soo, Gangwa mengantarnya kemudian memberitahu tadi yang menjemput Soo adalah temannya. Lalu dia buru-buru pergi. Minjong bertanya pada Soo siapa yang menjemputnya tadi. Soo menjawab bibi yang cantik. Di depan kedai miseng, Gangwa memberitahu Hyunjung Yuri hidup kembali. Hyunjung tentu saja tidak percaya. Dia bilang Gangwa gila, kemudian pergi. Di rumah, Minjong bertanya siapa wanita itu. Gangwa menjawab temannya. Lain kali dia akan kenalkan. Kemudian dia tidur. Tiba-tiba ponselnya hidup. Banyak pesan notifikasi penggunaan kartunya. Gangwa beralasan memberikan kartunya pada juniornya untuk digunakan membeli makanan saat jaga shift malam. Di depan hotel, Yuri menunggu dan mengambil pesanannya. Dia sangat senang karena sudah lama sekali dia tidak makan. Dia makan semuanya sambil minum dan nonton drama. Dulu saat jadi arwah, dia tidak bisa nonton drama karena Minjong suka nonton berita dan dia hanya bisa ngiler saat mereka makan ayam goreng dan minum. Padahal saat bersama Yuri, Gangwa suka sekali nonton drama. Keesokan harinya, Gangwa memberitahu Gengsang bahwa Yuri hidup kembali, yang tentu saja dia tidak percaya dan malah berpikir bahwa Gangwa sakit parah. Gangwa tidak peduli, dia buru-buru pergi ke hotel. Di lobi hotel, Yuri bertemu dengan arwah keluarga Pilsong. Mereka tinggal di rumah duka yang sama dengan Yuri. Mereka menyadari Yuri bukan arwah lagi. Yuri memberitahu dia sedang diadili selama 49 hari dan bisa hidup kembali jika mendapatkan tempatnya. Namun mereka semua sudah tahu bahwa Gangwa sudah menikah lagi. Keluarga Pilseng minta tolong padanya karena dia sekarang adalah manusia, namun Yuri menolaknya. Arwah yang lainnya mendengar pembicaraan mereka. Mereka juga ingin minta tolong pada Yuri untuk menyampaikan pesan terakhir mereka pada keluarga mereka. Yuri menolaknya. Dia memilih kabur hingga masuk ke pasar. Dan berhasil lolos dari kejaran mereka. Di pasar, Yuri melihat ibunya sedang belanja. Terlihat dia sulit bangun karena lututnya sakit. Di lobi hotel, Gangwa bertanya kenapa tidak ada orang di kamar 554. Apakah dia menghilang tiba-tiba? Resepsionis itu memberitahu Yuri menitipkan kunci dan berjalan keluar menggunakan pintu itu. Saat menunggu, dia menerima pesan notifikasi pembelian suplemen kesehatan. Gangwa menduga Yuri membelikan suplemen untuk orang tuanya. Dia buru-buru menghubungi Yunji, adik Yuri.
Dia memberitahu sesuatu yang besar akan terjadi. Di depan rumah orang tua Yuri, Gangwa bertanya pada Yunji apakah terjadi sesuatu. Kemudian dia melihat suplemen kesehatannya. Gangwa menyadari orang tua Yuri belum tahu bahwa dia hidup kembali. Di sekolah Sowu, Yuri melihat lowongan pekerjaan sebagai asisten dapur. Dia menunggu untuk mengikuti wawancara. Sambil menunggu, dia melihat ibu-ibu yang melaporkan sikap Sowu yang murung dan suka menyendiri. Tiba-tiba Sowu memegang tangannya, kemudian mengajaknya bermain. Gangwa datang ke sekolah Sowu. Dia mencari Yuri. Tepat seperti dugaannya, dia melihat Yuri bermain bersama Sowu. Jadi dia memutuskan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Minjong memberitahu bahwa dia akan menjemput Sowu dan sudah berada di depan sekolahnya. Gangwa ingat Minjong pernah menemukan foto Yuri, jadi dia buru-buru kembali ke sekolah. Sowu mendengar pintu dibuka. Dia buru-buru keluar dan Yuri mengejarnya. Mereka berdua saling menatap. Tidak lama kemudian, Gangwa membuka pintu. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.